memang di luar sana kalau memang pengen bener-bener tirus ada operasi yang buccal fat, tapi tidak mau aku lakukan karena buccal fat itu memang riskannya tinggi ketika umur nanti 30-an dan sampai 40-an itu bikin jadi loss banget, jadi kendor. Ya, karena kan itu buccal fat itu biasa lemak bagian dalam. Lemak bagian dalam, jadi kita menghancurkan lemak bagian luar aja supaya terlihat lebih V-shape. Jadi itu yang bikin ada perubahan di muka, yang bikin jadi kayak ada gosip Amanda habis operasi muka. Atau operasi juga di mana? Ya, sekarang kita udah bersama dokter lagi sama dokter Peter yang dimana nanti dokter yang akan menjelaskan juga ya treatmentnya seperti apa. Sekarang kita udah memulai, aku udah pakai apa nih dok namanya APD ya? APD. Kita udah pakai APD sesuai SOP yang harus memang dijalankan, dan sekarang kita mau suntik anestesi yang membuat treatmentnya nanti juga nggak akan sakit. Dan pengerjaan berapa lama ya dok ya? Karena mana cuma buat center dikit doang, nggak lama kok. Palingnya 5-10 menit kurang. 5 menit 10 menit, jadi kita lihat aja. Jadi sekarang kita mau mulai treatmentnya dulu. Menjadi selebritas papan atas, membuat Amanda Manopo harus selalu tampil maksimal, baik secara langsung maupun di layar kaca. Terkait dengan penampilannya yang semakin cantik dengan wajah yang tirus, Amanda pun sempat diterpa isu yang tidak sedap. Ia dituding melakukan operasi di beberapa bagian wajahnya. Saat jumpa pers di klinik kecantikan Dermapro SF Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis 14 Maret 2024, Amanda yang didampingi Dr. Rocky Chua mengatakan, perubahan pada wajahnya merupakan efek dari treatment laser Aton Endolive yang ia lakukan di klinik kecantikan Dermapro SF dan bukan karena operasi plastik. Saya datang ke Dermapro SF ini memang karena saya memang selalu treatment di sini, dan saya juga ingin meluruskan dengan apa yang berita-berita di luar sana. Kebetulan juga ada dokter, mungkin dokter juga bisa menjelaskan, mungkin bisa megang muka saya langsung kalau apakah saya melakukan operasi, dan pasti ada perbedaan juga kan dok. Ketika operasi itu, misalkan kan saya diberitakan kalau saya operasi hidung, dan biasanya untuk orang-orang luar sana ketika operasi hidung pasti nggak bisa diginikan dok, atau dipegang-pegang atau diputar atau segala macam. Atau kan mungkin dokter juga bisa lihat sendiri lewat dari muka aku, mungkin terlihat ada operasi nggak, mungkin lewat dari mata, hidung, bibir, dagu atau apa. Nah, kebetulan kan emang pegang Amanda dari udah lama banget kita kan pegang Amanda. Jadi kalau dari awal sampai sekarang sih ya yang makin cantik iya, cuman kalau ngomong operasi kayak sejelasnya enggak, karena misalnya kalau ini kan bisa lihat kalau misalnya ya tadi sepertinya kalau hidung juga kalau misalnya ada operasi, kalau di penyet-penyet gitu kan ya pasti ada resikonya, cuman jadi kalau dari segi operasi apa enggak ada sih enggak operasi ya, cuman yang beberapa ya tetap melakukan treatment khusus tetap ada. Kayak misalnya kalau misalnya Anda kan kelihatan lebih tirus segala macam, itu yang tadi kita ngomong kayak laser Aton Endolive itu bisa dilihat ada fotonya juga before afternya. Itu terakhir kita ngerjain di Desember ya kemarin ya, kita udah ngerjain, emang kan hasilnya juga itu bisa dibilang instan tapi dia akan tetap membaik dalam 3 bulan. Nah itu bisa dilihat. Hari ini juga paling kita melakukan bisa di-retouch, paling kita cuma di bagian yang agak lebih cabi dikit, nanti kita akan kerja lagi di bagian sini. Jadi kalau Manda sih sejauh ini cuma melakukan perawatan yang buat memaintain, pada dasarnya emang udah cantik, cuma kita mempercantiknya lagi aja. Ya, jadi mungkin lebih tepatnya kenapa ada perubahan lewat dari muka itu karena tergantung lewat dari perubahan dari badan. Penurunan drastis berat badan karena kemarin aku sempat 64 kilo dan sekarang sudah cukup 50 ya. 50 ke 40. 50 itu 50,4 50,9 tadi pas dicek. Ya, itu. 50,9 dan penurunan berat badan ini berpengaruh sekali untuk lewat dari muka, rahang, tangan, perut, dan semua bagian tubuh. Lemak-lemaknya itu juga akan hilang. Apalagi kan kalau misalkan melakukan treatment di sini ada RF, ada suntik meso, ada suntik apa dok yang gitu? Yang tadi buat menahan nafsu makan. Menahan nafsu Terus kita makan. punya alat yang buat misalnya kalau buat slimming kan biasanya kalau penurunan berat badan tuh jadi agak kendur. Nah kita punya jadi kalau walaupun turun tetap kencang nih, Manda kan tetap kencang badannya. Jadi kulit kulitnya nggak ada yang kendur-kendur ya. Iya. Tidak ada. Ya, terus untuk masalah treatment wajah aku pun juga nggak malu karena penurunan berat badan ini pasti ada kayak lebih kendor ya dok ya, Betul. lewat dari pipi, tapi ada beberapa lemak yang memang nggak bisa hilang. Betul. Dan mungkin kalau
kalau memang di luar sana kalau memang pengen bener-bener tirus ada operasi yang buccal fat, tapi tidak mau aku lakukan karena buccal fat itu memang riskannya tinggi ketika umur nanti 30-an dan sampai 40-an itu bikin jadi loss banget, jadi kendor. Ya, karena kan itu buccal fat itu biasa lemak bagian dalam. Lemak bagian dalam, jadi kita menghancurkan lemak bagian luar aja supaya terlihat lebih V-shape. Jadi itu yang bikin ada perubahan di muka, yang bikin jadi kayak ada gosip Amanda habis operasi muka. Atau operasi juga di mana? Yang kita yang kalau tadi yang Manda bilang yang buat bagian lemak bagian pipi itu nama treatment kita laser atau endolift. Harganya itu kita di last one lagi ada promo di laser endolift atau plus itu jadi udah dilengkap karena kan ini juga lagi mau lebaran kan tuh, jadi kita biar dapat wajahnya lebih V-shape, terus juga dapat cerahnya, dapat bersihnya, dapat glow-nya itu di harga di 20. Dan juga itu kalian bisa cek kita ini kita main laser endolift yang udah sangat lama. Mungkin sekarang buat teman-teman kalau pernah dengar tuh lagi pada booming ya, baru booming, ternyata kita udah pakai itu udah lebih 5 tahun, mungkin udah jarak 8 hampir 10 tahun. Dan juga dari segi harganya pun bisa dicek lah nanti itu kalau kita paling murah sih, bisa dibilang paling murah dengan teknologi seperti itu dan juga pengalaman kita yang juga lebih lama, ya harganya segitu. Jadi di 15 kalau lagi ada promonya yang udah lengkap semuanya itu di bawah. Jadi agak beda kalau laser endolift itu selama ini mungkin teman-teman kalau tahu laser itu hanya seputar kayak mukanya mencerahkan, buat flek. Nah sedangkan kalau laser endolift ini dia bisa membakar si lapisan lemaknya, sama juga efeknya buat mengencangkan juga sama merangsang kolagen. Jadi dia selain jadi bikin tirus, tapi tirusnya bukan jadi kendor, dia juga jadi lebih kencang pun mukanya. Kalau ditanya sakit sebenarnya sih tergantung kondisi badan orang ya, tapi di sini pun kita dikasih anestesi dulu, dikasih apa namanya kalau supaya nggak betul. Jadi anestesi ini kita bisa habis dioles, kita juga ada yang disuntikin ya, jadi pasien juga lebih enak. Kalau menurut saya skala dari 1 sampai 10 palingan cuma 2. Karena ketika disuntik dimasukin buat untuk baal supaya tidak merasa sakit, ya itu paling cuma sebentar doang. Habis itu pas dilakukan treatment itu nggak akan pernah terasa sakit lagi. Paling pas sudah selesai terus kita pulang paling ada rasa ngilu dikit, tapi itu overall sih itu wajar. Proses itu masuknya tergantung. Jadi kalau misalnya kan ada yang pakai tebel banget, ada yang kalau misalnya kalau prosesnya mungkin kalau kayak nanti Amanda mungkin cuma paling ya 5 sampai 10 menit itu juga udah kelar ya. Dan itu kalau downtime hampir bisa dibilang nggak ada. Jadi downtime orang bisa langsung beraktivitas. Dan itu kita juga masukin alat juga lubangnya juga sangat kecil, dalam hitungan paling 20 menit setengah jam juga lubangnya udah oke. Dan nggak bengkak juga ya dok ya? Nggak bengkak. Jadi bisa langsung beraktivitas. Kalau Betul. misalnya aku mau syuting juga bisa langsung syuting. Jadi ya nggak Dia perfeksionis. Jadi karena sebenarnya kan Manda kalau kita lihat juga ya cantik mah udah cantik gitu. Jadi kalau misalnya paling kayak hari ini nanti kan paling ada lemak sedikit itu langsung dok ini kayaknya ada itu, malah kita langsung pakai nanti lebih ke biar tambah cantik lagi.